Baiklah teman-teman dan sahabat semua yang saya banggakan dalam forum yang luar biasa ini. Berikut ini kita saksikan dulu video inspiratif tentang produk dan manfaat berwakaf yang terlebih dahulu dan telah disampaikan oleh Koperasi BMI ya, di Indonesia. Nah, ternyata secara tidak sengaja yang menjadi tokoh utama dalam video ini adalah sudah bersama kita di sini nih, Bapak Ustadz Henry Tanjung ya. Beliau adalah salah satu penggagas ya, pendiri dari Koperasi Syariah ini, dan kemudian juga beliau di DSN, dosen, dan langsung saja kita sambut. Sebelum Pak Henry Tanjung menyampaikan tentang perspektif fikih tentang wakaf uang produktif ini, inilah video yang akan ditayangkan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Silakan. Nggak ada suaranya itu. Nggak dengar suaranya. Hilang. Mohon dibantu dari host. Dari apa itu wakaf? Wakaf itu nggak ada videonya muncul. Nggak ada videonya muncul. apa ya? Videonya Kak muncul? Muncul? Lupa ya. Yang wakaf itu yang kemarin ya. Kemarin engkau masih ada di sini. videonya sudah muncul. Wakaf itu buat apa tuh? Nggak muncul. Tahukah kamu apa itu wakaf? Wakaf itu 2 hours later. Muncul. apa ya? Muncul. Di share screen harusnya. Share. Jangan cuma dinyalain doang. Dinyalain share screen. Itu 2 hours later. apa ya? Buat lupa ya. Yang wakaf itu yang kemarin ya. Kemarin engkau masih ada di sini. Wakaf itu buat apa tuh? Bukan buat yang kuburan kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakaf adalah memberikan harta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk amal kita, amal jariah kita yang akan kita petik hasilnya setelah kita meninggal dunia. Apa saja program wakaf yang ada di Koperasi BMI? BMI bikin rumah sakit gitu ya. Benar. Terus buat kebutuhan sawah. Benar. Mas dulu.
wakaf mau bikin rumah sakit, sama apa ya? Masjid ya mungkin ya. Karena kuburan. Harus berwakaf. Buat amal kita. Buat ntar saya apa gitu. Buat ikhlas aja hipoteknya. Iya, buat akhirat aja kan kita betapa di dunia selamanya, Pak. Warga yang mati, orang miskin mati, raja mati, Ya, baiklah. Mohon maaf. Dari tayangan-tayangannya. Itu sebagaimana saya sampaikan tadi, pemeran utamanya adalah Ustadz Hendy Tanjung, dan kita melihat tadi beliau sedang menyampaikan beberapa hal. Dia Dewan Syariahnya, dia juga komisionis dari BWI ya. Oleh sebab itu ya, mari kita langsung aja sambut Ustadz Hendy Tanjung untuk memaparkan tentang perspektif fikih tentang waktu, tentang wakaf uang yang produktif. Tafadhol Ustaz. Ya baik, syukron Kang Ridho. Saya share screen ya. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana dimintakan kepada saya oleh panitia, bicara tentang perspektif fikih tentang wakaf uang. Ya. Baik, kita akan coba bahas tentang wakaf uang ini. Nanti saya hanya membahas perspektif fikihnya ya. Nanti ada juga komisioner Badan Wakaf yang lain ini, Kang Iwan Fuad, yang akan menjelaskan nanti prakteknya ya. Baik, ini profil saya. Nah, wakaf ya. Jadi kalau kita lihat secara bahasa, wakaf itu artinya berhenti ya. Kalau di Quran itu ada tanda wakaf ya. Kalau kita baca Quran, nah, ada tanda wakaf itu berhenti ya. Nah, jadi apa yang berhenti? Berhenti kepemilikan kita sebagai pribadi, kemudian digantikan dengan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara istilah wakaf itu menahan ya atau membekukan suatu benda yang kekal zatnya ya. Tadi sudah disinggung di awal oleh Pak Aslisan ya. Dalam sebuah hadis ya, itu riwayat ya, Muslim ya. Itu dijelaskan habbas ta'aslaha wa tasaddaqa biha ya, itu daripada kisah tanah wakaf di Khaybar ya, wakafnya Umar bin Khattab. Jadi ditahan, dibekukan benda, kemudian diusahakan ya, lalu diambil faedahnya atau diambil manfaatnya ya, guna dimanfaatkan di jalan kebaikan ya atau di jalan agama ya. Nah, kalau kita bicara fikih, maka kita pasti bicara rukun, ya. Nah, jadi wakif itu, rukun wakaf itu ada 3 ya, ada wakif, ada mauquf, ada mauquf alaih. Jadi ada orang yang mewakafkannya, lalu ada benda wakafnya, lalu ada pentasarufun wakaf itu, ya. Jadi kepada siapa wakaf itu diberikan manfaatnya. Nah, wakif ini adalah orang yang berwakaf. Syaratnya itu harus mukallaf, ya. Jadi bukan mu'allaf ya, tapi mukallaf. Mukallaf ini artinya dia berakal dan balik. Kemudian dia mukhtar. Mukhtar itu tidak ada paksaan ya. Jadi atas kehendak sendiri. Kemudian ahli tabarruk, dia layak menyumbangkan hartanya. Kemudian dia memiliki barang yang akan diwakafkan ya. Jadi kalau barang itu tidak kita miliki mutlak, itu kita tidak bisa wakafkan ya. Misalnya kita punya mobil masih nyicil gitu, nah, mobil itu tidak boleh kita wakafkan. Lalu ya kemudian merdeka, ya ini merdeka, tidak budak, tidak di bawah penguasaan orang lain. Lalu kita lihat di dalam kitab Al-Minhaj ya, karangannya Imam Nawawi, itu ada 2 wakif itu. Pertama wakif sihat al-ibarah, ya, jadi sah menurut syariat. Jadi wakaf yang dilakukan oleh orang kafir hukumnya sah, ya. Jadi inilah the beauty of wakaf ya, keindahan wakaf. Jadi wakifnya itu sah kalau orang kafir, itu menurut kitabnya Al-Minhaj ya. Tapi anak kecil tidak sah, orang gila tidak sah
Ya, ini jadi dalam konteks sihah al-ibarah, ya, atau sah menurut syariat. Ya, makanya kalau di lembaga-lembaga wakaf itu kalau ada orang non Muslim yang ingin mewakafkan hartanya terima saja, ya, karena itu sah. Yang kedua ahliyat at-tabarru, ya, memiliki kepatutan menyumbangkan harta yang hendak diwakafkan. Ya, orang sakit kritis dipaksa, budak, safih, ini idiot, ya, muflis, orang bangkrut, ya, atau kita mewakafkan harta orang lain, itu sifatnya tidak sah, ya. Jadi dia harus memiliki ahliyat at-tabarru, ya. Yang kedua mauquf, ya. Mauquf ini berupa benda wakaf, ya. Benda wakaf itu di dalam fikih itu bisa berupa benda yang wujud, ya, atau berupa benda yang ruang kosong atau ada bolong di dalamnya, ya. Misalnya bangunan. Bangunan itu kan tidak padat, ya, tapi di tengahnya bolong, ya. Ada pintu masuk, ada ruangannya gitu, ya. Yang kedua muayyan, ya, ini spesifik, kita bisa identifikasi. Yang kemudian dimiliki wakif tadi, ya, sudah saya jelaskan syaratnya harus dimiliki dan itu kepemilikannya juga mutlak, ya, tidak boleh sebagian. Misalnya saja kalau kita mendapatkan harta waris, lalu harta waris itu masih atas nama berenam, ya, misalkan anak-anak bapak kita ada 6, lalu masih belum dibagi-bagi, itu tidak boleh diwakafkan. Ya, jadi belum dimiliki secara mutlak, ya, masih kepemilikan bersama. Lalu bisa dialih milikkan, nah, ya, itu, ya. Jadi harus bisa diserah terimakan, kemudian berfungsi, ya. Jadi dia ada faedah yang bisa diambil dan ada manfaat yang bisa diambil, ya. Jadi ada hasil, ada manfaat. Kemudian fungsi yang disediakan adalah fungsi yang legal, ya. Jadi tidak haram atau tidak makruh, ya. Jadi kita tidak boleh mewakafkan benda-benda yang sifatnya haram atau fungsinya haram, ya. Yang berikutnya fungsi yang ditawarkan wakif dari barang sesuai fungsi aslinya, ya. Nanti kalau kita bicara wakaf uang, ya, wakaf uang itu untuk investasi, ya, untuk menghasilkan uang lagi. Kemudian tidak berkonsekuensi menggerogoti fisik mauquf. Jadi sifatnya durability-nya bisa tahan lama, ya. Lalu yang ketiga, rukun wakaf yang ketiga adalah mauquf alaih, ini penerima manfaat wakaf. Ini ada 2, ya. Ada yang sifatnya mauquf alaih ghairu muayyan, yang tidak tertentu pada perorangan, ya. Jadi siapa saja bisa. Jadi ini istilahnya kalau untuk wakaf khairi, ya, wakaf yang sifatnya umum, maka nazir itu lebih enak, ya, lebih enak, dia bisa memberikan hasil daripada manfaat wakaf itu kepada yang memerlukan siapa saja. Tapi kalau dia spesifik, ya, misalnya wakaf ahli, maka itu tertentu bisa ditunjuk, ya. Seperti di Singapura misalnya ada orang berwakaf uang atau berwakaf produktif itu, maka dia bisa menunjuk penerima manfaatnya orang Indonesia misalnya, ya, kalau dia orang Indonesia. Dan memang sudah ada wakaf dari Singapura yang masuk ke Indonesia karena yang berwakaf itu aslinya orang Indonesia, cuman kakek nenek moyangnya yang orang Indonesia, dianya sudah orang Singapura, ya. Tapi dalam ikrar dia bisa bilang nanti manfaat wakaf saya untuk orang Indonesia, itu sudah bisa secara fikih, ya. Kemudian mauquf alaih muayyan, ini penerima yang telah ditentukan personalnya, itu tadi, ya. Jadi kalau penerima manfaatnya orang ini itu boleh, ya. Inilah indahnya wakaf, ya. Jadi kalau kita orang kaya, kita berwakaf, kita bisa mewakafkan, kita bisa menunjukkan penerima manfaat wakaf itu adalah keluarga kita, bisa, ya, bisa, itu kita bisa lakukan. Dan ini sudah banyak diperhatikan di nazir-nazir di kita. Nah, kita masuk ke wakaf uang, ya. Wakaf uang ini belum dikenal di zaman Rasulullah. Jadi kalau kita lihat dalam konteks dulu Rasulullah tidak pernah wakaf uang, memang betul, ya, karena tidak ada di zaman Rasulullah, belum dikenal di zaman Rasulullah. Kapan kenalnya wakaf uang? Itu pada tahun 124 Hijrah. Jadi 1 abad setelah peristiwa hijrah, ya, itu baru dikenal oleh apa? Oleh Imam Az-Zuhri, ya, salah seorang terkemuka, itu memfatwakan dianjurkan wakaf dinar dan dirham, ya. Jadi ketika itu dinar itu sebagai mata uang, dirham sebagai mata uang. Ya, jadi sebenarnya bukan wakaf uang secara langsung seperti yang kita lihat sekarang, tetapi wakaf yang bernilai, gitu, ya. Dinar itu kan bernilai. Dinar itu walaupun tidak dicetak jadi uang, dia emas, gitu loh. Dia punya nilai intrinsik, gitu.
Sama dengan dirham, walaupun dia tidak dicetak sebagai dirham, sebagai mata uang, dia tetap ada nilai karena dia perak gitu. Ya, jadi sebenarnya itu di nilai intrinsiknya ya. Untuk apa? Untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Ya, jadi ini pertama sekali dikenalkan oleh Imam Az-Zuhri ya, karena memang itu sangat bermanfaat. Nanti dalil-dalilnya akan kita lihat. Nah, di Turki pada abad ke-15 Hijriah, ini praktek wakaf uang ini telah menjadi istilah yang familiar di tengah-tengah masyarakat ya. Bayangkan ya, kita baru sekarang ya, abad berapa sekarang nih kalau Hijriah? 1441 ya, berarti apa itu? Hijriah pada 15 Hijriah sekarang sudah 1441 ya. 43. Jadi, 14. Oh ya. Ya, jadi itu ya. Nah, lalu fatwa wakaf uang. Nah, bagaimana di Indonesia? Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ya, tentang Undang-Undang Wakaf ini, itu Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Ya, itu nomornya 11/5/2002. Jadi tahun 2002 MUI sudah mengeluarkan fatwa wakaf uang, undang-undangnya baru ada tahun 2004. Ya, jadi lebih dulu fatwa baru undang-undang keluar ya. Nah, apa di dalam fatwa itu dijelaskan ada 5 poin. Pertama, wakaf uang atau dikenal dengan cash wakaf ya, atau dalam bahasa Arabnya wakaf an-nuqud adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai ya. Jadi wakaf ini bisa dari lembaga apapun, bisa dari perseorangan ataupun dari institusi. Nah, termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga ya. Nah, kemudian ini yang poin pertama ini dalam undang-undang kita itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2006 ya. Kira-kira gitu. Itu dijelaskan uang itu tidak boleh dolar ya, tidak boleh uang asing, harus uang rupiah. Kemudian 3, wakaf uang hukumnya jawaz atau boleh. Kemudian wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Lalu, ini dia. Yang paling penting itu ini ya. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Nah ini ya, ini konteks fikih wakaf yang harus dijaga betul oleh nazir ya. Nah, kalau dalam hadisnya dijelaskan la yuba'u wa la yuhabu wa la yurosu. Ya. Nah, bolehnya wakaf uang, ini ada 5 pendapat yang saya ungkapkan di sini ya, untuk dari perspektif fikih. Itu Imam Al-Zuhri ya, itu mengatakan mewakafkan dinar hukumnya boleh. Dengan cara apa? Dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha. Kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf alaih. Ya, jadi artinya uang itu diputar ya, lalu hasil keuntungannya disalurkan kepada mauquf alaih. Ya, ini kita bisa lihat ya, sumbernya seperti yang saya tuliskan di slide. Yang kedua, mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi ya. Ini dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu karangan ulama Wahbah Zuhaili ya. Beliau ini merupakan salah satu dosen saya dulu di Islamabad. Beliau mengatakan membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian. Ya. Nah, atas dasar apa? Ada dasarnya. Istihsan bil urf. Ya. Dan ini daripada Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik. Dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah buruk. Ya. Jadi ini adalah konteks istihsan bil urf. Ya. Yang ketiga, pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i. Ya. Jadi tadi sudah mazhab Hanafi oke, mazhab Syafi'i juga oke ya. Abu Sar meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham. Ya, ini ada dalam kitab yang saya sebutkan di slides. Lalu keempat, keputusan lembaga fikih organisasi Islam ya, OKI itu nomor 140 dan juga standar syariah internasional EOIF ya di Bahrain tentang wakaf. EOIF ini Accounting Auditing of Islamic Financial Institutions. Ini bicara tentang auditing dan accounting ya. Ini juga standar syariahnya sudah ditetapkan boleh ya.
Makanya kemudian di dalam di BWI ya, BWI dengan Bank Indonesia baru-baru ini mengeluarkan wakaf core principles ya, sebagai inti pokok-pokok pengelolaan wakaf, diantaranya adalah boleh wakaf uang ya, atau bagaimana pengelolaan pokok daripada wakaf uang. Yang kelima, undang-undang wakaf yang berkaitan wakaf uang, yakni wakif dapat melakukan benda bergerak berupa uang, ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 28 ya. Ini tentang bolehnya wakaf uang. Nah, lebih detail tentang tentang berbagi ya, tentang wakaf ini, tentang wakaf uang ini bisa dilihat di dalam buku saya terbaru ini. Ini baru saja terbit April ya, jadi baru beberapa hari ya, dengan pengantar Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam sekaligus Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Ridho, mudah-mudahan tidak melebihi 15 menit. Ustadz Hendy Tanjung pas 15 menit. Pas ya. Alhamdulillah. Baiklah, sahabat forum yang luar biasa, tadi Ustadz Hendy Tanjung telah menyampaikan paparannya yang bisa kita catat poinnya adalah sesungguhnya bolehnya wakaf uang dan manfaat wakaf uang yang begitu besar buat umat ya.